Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Sulistia, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban Islam di negeri Jepang, atau disebut juga sebagai negeri Sakura. Nah, pertama-tama saya akan menceritakan tentang awal masuknya Islam ke negara Jepang. Agama Islam muncul pada abad ke-6 di Jepang, tetapi agama ini mulai masuk dan dikenal oleh masyarakat Jepang 13 abad kemudian. Sebelum terjadinya restoran Meiji, Jepang tidak membuka diri kepada orang asing, yang mengakibatkan agama Islam tidak bisa masuk ke Jepang. Pada tahun 1877, barulah orang Jepang mengenal Islam, tapi masih sebagai agama dari Barat dan sebuah pemikiran semata. Hubungan antara Islam dengan Jepang hanya diketahui dari hubungan tersembunyi antara penduduk-penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain. Sebelum tahun 1868, agama Islam dikenal untuk pertama kali pada tahun 1877 sebagai suatu pemikiran agama. Penyebaran Islam di Jepang ini bisa dikatakan tidak terlalu mudah. Perbedaan kepercayaan yang mendasar antara orang Jepang yang meyakini banyak dewa dan agama Islam dengan ketauhidannya menjadi alasan terbesar agama ini sulit berkembang. Butuh waktu yang cukup lama sebelum akhirnya sebagian kecil orang Jepang mau menerima Islam. Dua orang Jepang Muslim pertama yang diketahui yaitu Mitsutaro Takaoka yang memeluk Islam pada tahun 1909 dan mengganti nama menjadi Omar Yamaoka setelah menunaikan haji, dan Bumpachiro Ariga yang pada tahun yang sama pergi ke India untuk berdagang dan kemudian memeluk Islam. Islam semakin berkembang semenjak Jepang menjadi salah satu destinasi pendidikan dan wisata yang populer. Mahasiswa dan pekerja Muslim berperan cukup besar dalam perkembangan agama Islam di Jepang. Populasi Muslim di Jepang sendiri didominasi oleh orang-orang dari Arab, Turki, Melayu, dan Indonesia yang datang untuk belajar ataupun bekerja. Kemudian kehidupan Muslim Jepang pada masa modern. Di Jepang, sekarang posisi umat Muslim memiliki posisi yang sama dengan warga setempat ataupun dengan umat agama yang lain. Dan sekarang agama Islam sudah mulai berkembang pesat dari mulai jumlah persentase Muslim dan juga meningkatnya jumlah masjid yang ada di Jepang. Ada banyak masjid di seluruh Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Aichi, Chiba, Kyoto, Niigata, Tokyo, dan lain-lain. Masjid Muslim Kobe adalah masjid pertama di Jepang yang pembangunannya didanai oleh sumbangan dari Komite Islam Kobe sejak tahun 1928 dan diresmikan pada tahun 1935. Masjid ini terletak di distrik Kitano, Kobe. Arsitekturnya dibangun dalam gaya Turki tradisional oleh arsitek Ceko Jan Joseph, seorang arsitek yang juga membangun sejumlah bangunan peribadatan barat di seluruh Jepang. Kemudian permasalahan-permasalahan Muslim di Jepang untuk sekarang. Dalam berbagai hal, Islam merupakan suatu agama masyarakat. Komunitas Islam di Jepang adalah komunitas yang terisolasi dan kecil. Tantangan bagi wanita Jepang yang ingin memeluk Islam adalah keluarganya. Seringkali, keluarga seperti membuang anaknya yang menjadi Islam. Permasalahan berikutnya di Jepang adalah pemakaian jilbab bagi seorang muslimah. Mereka menghadapi masalah sosial di Jepang. Mereka mendapat kecurigaan dan keraguan atau tatapan yang sinis dari masyarakat umum. Pada khususnya mereka akan menerima teguran dari keluarga dan teman-temannya. Muslim Jepang juga memiliki sedikit hambatan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan milik orang Jepang, misalnya dalam melaksanakan sholat. Kasus-kasus yang sama seperti ini mungkin terbilang jarang,
Karena fakta bahwa orang Islam memiliki sedikit perlindungan tentang undang-undang dari diskriminasi di tempat kerja merupakan suatu perhatian yang nyata. Walaupun kebanyakan orang Jepang memiliki perhatian untuk memberikan ruang pribadi bagi orang Islam tetap memiliki sedikit kesulitan ketika menghadapi diskriminasi dalam melaksanakan praktek ibadah. Kemudian hal positif dari Muslim Jepang yang mungkin bisa ditiru. Muslim Jepang hidup sebagai kelompok minoritas. Dimanapun tidaklah mudah, apalagi jika ada stereotip. Namun, Muslim Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki pemahaman tentang Islam dan mengurangi kecurigaan masyarakat lokal tentang minoritas Muslim. Banyak inisiatif yang menarik yang telah dilakukan oleh Muslim Jepang. Misalnya, penyelenggaraan program dialog interaktif yang difasilitasi berbagai kuil Buddha, di mana pengurus masjid melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, atau program makan malam bulanan di masjid bersama masyarakat lokal, juga menyelenggarakan program tur atau kunjungan ke masjid, pembinaan komunikasi erat dan terbuka antara pengurus masjid dan kantor polisi setempat, atau penyelenggaraan studi grup bersama para peneliti Jepang untuk memahami berbagai fenomena di kawasan Timur Tengah yang sering didistorsi oleh pemberitaan media. Dengan demikian, gangguan dan diskriminasi terhadap Muslim di Jepang banyak berkurang, serta kesediaan masyarakat Jepang menerima adanya perbedaan kultural dan agama. Ini menjadi kunci bagi terciptanya masyarakat fungsional di mana setiap orang terlindungi hak-haknya. Hal ini bisa ditiru oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, terutama di tempat yang umat Islamnya masih menjadi minoritas atau terdapat diskriminasi terhadap umat Islam. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di negeri Sakura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.